Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Saudara, tema kita hari ini menarik ya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Ada yang khawatir di sini? Bukan hanya ada, contoh banyak. Ya, banyak nggak khawatir kita? Boleh sebutin satu-satu? Wah, ke gereja aja mungkin hari ini masih ada yang khawatir. Banyak kita khawatir, saudara. Khawatir keluarga, khawatir kesehatan, khawatir masa depan, khawatir usaha, pekerjaan. Khawatir apa lagi, saudara? Banyak, saudara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, kalau saya pilah-pilah gitu ya. Kalau saya pilah-pilah, kita pernah ada satu situasi kita khawatir dengan COVID. Betul nggak? Ya. Sampai sekarang, saudara. Kalau kita lihat di dalam berita-berita sekarang ada super flu. Betul ya? Ya memang sih kadarnya katanya lebih rendah daripada COVID. Tapi tetap kita khawatir, saudara. Kita juga khawatir dengan pencuri. Benar? Hacker. Dunia maya, hati-hati, saudara. Jangan sembarangan. Kita khawatir juga masa depan kita, orang tua. Setiap kita pasti akan mengalami lanjut usia, saudara. Saudara khawatir? Saya khawatir. Kalau saya sudah tua lanjut usia, bagaimana saya? Nah, saudara kasih Tuhan, banyak sekali kekhawatiran yang kita hadapi di dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Maka sering kasih Tuhan, kalau kita bertanya ini, mungkinkah manusia hidup tanpa khawatir? Kita pasti setuju jawabannya nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu mari kita lihat dari Filipi pasal yang keempat, saudara. Apa jawaban daripada Rasul Paulus dalam hal ini? Filipi pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pakai tanda seru, saudara. Ya. Sebuah pernyataan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudara. Rasul Paulus katakan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, semua yang baik itulah, pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirin khawatir, kira-kira kayak begitu, saudara. Nah, jadi kalau pertanyaan, mungkinkah manusia hidup itu tanpa khawatir, saudara? Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin. Bahkan dari dalam kehidupan kita mungkin sepanjang hari kita khawatir. Lalu kita gabungkan, kita kontekskan dengan ayat tadi, saudara. Ini maksudnya apa Rasul Paulus katakan ini? Janganlah kamu khawatir, bahkan dikatakan
tetapi dalam segala hal. Khawatir dalam segala hal, saudara. Maksudnya apa jadinya kalau begitu? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kalau kita perhatikan, saudara, khawatir itu ada baiknya loh, saudara. Loh, kok bisa? Perhatikan ini, saudara. Rasa khawatir itu adalah tanda alarm jiwa sebagai tanda awas peringatan agar kita waspada. Setuju nggak, saudara? Ya, jadi kalau kita khawatir, secara psikologis kita jadi hati-hati, bukan? Kita kerja nggak sembarangan, kita nyetir nggak sembarangan, kita set plan pekerjaan kita nggak sembarangan. Mahasiswa kuliah nggak sembarangan juga, saudara. Dia khawatir kalau nggak lulus, bagaimana caranya? Dia belajar. Jadi khawatir itu sebagai tanda alarm agar kita waspada. Ini baiknya khawatir, saudara. Lalu juga dikatakan khawatir itu kurang dekatnya diri kita kepada Tuhan yang menguasai hidup ini. Supaya apa? Dengan khawatir kita lebih dekat kepada Tuhan jadinya, begitu. Kita lebih sadar, oh iya ya, hidup saya nggak sendiri ya. Hidup saya ada Tuhan loh. Hidup saya tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang menguasai hidup kita. Ini kebaikan dari khawatir. Lalu kalau kita bertanya kembali, jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam hal ini? Jangan kamu khawatir. Selain kasih Tuhan, kalau kita perhatikan konteks daripada surat Filipi, dikatakan, ada frase dikatakan, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat artinya apa? Kalau Tuhan begitu sayang sama kamu, hai jemaat Filipi, kalau Tuhan sudah dekat mau menyambut kamu, apalagi yang kamu harus pikirkan? Apalagi yang harus kamu khawatirkan? Tuhan sudah dekat. Dia akan bersama-sama dengan kamu di surga. Karena itu tunjukkanlah kebaikanmu. Pujilah dia, nyatakanlah itu dalam kebaikanmu. Bahkan dikatakan harus diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah dekat, apalagi urusannya di bumi? Dia akan memberkati kamu, dia akan membawa kamu bersama-sama di dalam kerajaan surga. Apalagi yang kamu butuhkan, apalagi yang kamu khawatirkan, Tuhan sudah dekat. Yang penting sekarang tunjukkanlah kebaikanmu itu kepada semua orang. Saudara yang kasih Tuhan, yang dimaksud oleh Rasul Paulus, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau khawatir itu meniadakan Tuhan, saudara. Kalau khawatir kita itu seakan-akan Tuhan itu merepotkan saya. Saya nggak peduli sama dia. Siapa yang jadi tuannya? Saya sendiri. Yang ambil keputusan siapa? Saya sendiri. Yang mengambil keadilan siapa? Saya sendiri. Urusan Tuhan nggak boleh. Ini yang disebut jangan khawatir. Kalau sampai ke dalam titik itu, saudara, ini yang di Rasul Paulus katakan. Kalau khawatir kita sampai meniadakan Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak ada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sampai ke dalam titik ini, saudara, siapa yang akan menjadi Tuhan di dalam diri kita? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan jemaat di Filipi ini jemaat yang luar biasa sebenarnya. Dikatakan bersukacitalah, rejoice, gitu ya. Bersukacitalah kamu. Ini jemaat yang kenal Tuhan, saudara. Tahu bagaimana dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah dekat, nyatakanlah itu kebaikan kamu. Rejoice, bersukacitalah, nyatakanlah itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau urusannya dengan Tuhan saja kita udah kendor, kita sudah tidak menganggap dia itu suatu pribadi yang menguasai hidup kita, maka efeknya apa, saudara? Efeknya iman kita semakin lemah. Efeknya semakin dangkal. Karena kita sudah tidak percaya kepada dia, saudara. Kita nggak memberikan suatu ruang di dalam kehidupan kita supaya dia intervensi masuk.
Ini yang gak boleh kamu khawatir kalau sampai ke dalam titik itu. Kalau Tuhan sendiri gak bekerja, padahal kamu tahu Dia adalah sumber hidup, sumber berkat yang harus kamu terima. Sekarang kalau sumber hidup, sumber berkat itu kamu tidak terima, itulah yang khawatir. Itulah yang kamu tidak boleh khawatir. Seperti itu, saudara. Jangan kamu khawatir sampai seperti itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, saudara, Rasul Paulus memberikan satu aplikasi singkatnya di dalam ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, saudara perhatikan ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Baik semua, bukan? Dari mana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ini kalau bukan bersumber dari sumber kebaikan itu sendiri, saudara? Saya yakin sekali ayat-ayat yang ke-8 ini tidak mungkin kita lakukan, saudara. Karena kenapa? Karena kita tidak menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin saya tahu kebenaran? Bagaimana mungkin saya tahu kesucian? Bagaimana mungkin saya tahu yang sedap didengar? Bagaimana mungkin saya tahu itu kebajikan kalau saya tidak bersaut paut dengan Tuhan? Maka saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh saya katakan seperti ini, saudara. Mana yang kita pilih? Ngegospel atau ngegosip, saudara? Mana yang lebih baik di dalam hal ini? Kita menceritakan orang lain atau kita menceritakan Kristus kepada orang lain? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih suci? Mana yang lebih benar? Apakah kita mau ribut terus di dalam rumah tangga? Tidak pernah damai. Selalu ribut terus. Anak ribut sama papa. Suami istri ribut terus. Nggak pernah ada damai. Nggak pernah saling bertangan lagi, saudara. Mana yang harus kita pilih? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sampai ke dalam titik ini, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu khawatir, saudara. Nggak boleh. Kita dilarang khawatir kalau sampai menyentuh akan urusan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh saya tambahkan lagi, saudara, ya, mahasiswa, anak-anak muda, mana yang kamu pilih? Belajar baik-baik, kuliah baik-baik, kerja baik-baik, atau judi online? Mana yang lebih baik, saudara? Mana yang lebih suci? Mana yang lebih mulia? Kalau pikiran-pikiran ini selalu ada di dalam benak kita, kita pastikan kita masih terpaut relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri bilang begini, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dan berkata, apa yang harus kami makan? Makan, saudara. Apa yang harus kami minum? Apa yang hendak kami pakai? Bahkan dikatakan selanjutnya, bukankah yang makan, minum, pakaian, hidupmu itu jauh lebih penting daripada semuanya itu, bukan? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini repotnya. Jadi kalau saudara dan saya khawatir sampai meniadakan Tuhan, sampai nggak ada urusan dengan Tuhan, jangan. Kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, berarti kamu tidak ngerti apa itu kebajikan. Tidak ngerti apa itu kebenaran. Tidak mengerti apa itu keadilan.
nggak ngerti. Maka pikiranmu hanya ada khawatir. Dan yang menjalankan itu adalah egomu sendiri. Bahkan dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu membutuhkan semua ini. Makanan, minuman, pakaian. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu memberikan satu gambaran baik sekali, saudara. Burung dan bunga bakung. Ya, burung nggak pernah menanam, ya, menuai, tapi Tuhan kasih makan. Tapi jangan salah, saudara. Burung itu harus keluar dari sangkarnya, terbang kepak sayap untuk mencari mana itu makanan yang Tuhan sediakan. Yang hari ini Tuhan sediakan. Cari, saudara. Dia harus mengepakkan sayapnya, keluar dari sarangnya, mencari. Dan Tuhan waktu dia mencari, dipastikan dia dapat makanan. Sering kasih Tuhan, kalau kita khawatir sampai kita tidak lagi menyentuh akan hadirat Tuhan, sampai kita tidak lagi membiarkan dia hadir di dalam kehidupan kita, ini bahaya sekali, saudara. Dan di dalam hal itu jemaat Filipi memberikan satu, Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan supaya mereka ini bisa hidup di dalam kesucian, kebenaran, kekudusan, dan sedap didengar. Kalau pikiran ini ada di dalam pikiran kita, dan kita menyerahkan segala khawatir kita kepadanya, pertanyaannya, waktu kita khawatir, siapa yang menguasai hidup kita? Pasti Tuhan. Selain kasih Tuhan, saya punya anak gadis, saudara, ya, si Dede. Jujur kalau dia kerja naik ojol, saya khawatir, saudara. Ya, kadang-kadang dia nggak bawa mobil, dia naik ojol. Saya khawatir. Tapi begitu saya khawatir, saya langsung ngomong, hati saya berdoa, saudara. Tuhan, jaga anak ini, berkati dia sampai pulang ke rumah. Saya nggak bisa, saudara. Apa 24 jam saya perhatikan dia? Nggak mungkin. Di mana dia kerja, di mana dia cari uang, saya nggak tahu. Mungkin dia pindah lagi ke sini, ya kan? Nggak bisa saya ikut-ikutin dia, saudara. Yang bisa saya bilang, Tuhan, jaga anakmu ini. Selesai. Inilah yang Tuhan inginkan, saudara. Lebih dekat lagi, saudara, waktu saya jatuh, tangan saya patah. Tabrakan 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun yang lalu. Dibilang operasi kecil, enggak juga, saudara, 5 jam. Dokter bilang, saya tanya, dok, ini operasi kecil atau operasi besar? Karena di sini, ternyata ada 3 tulang yang bermasalah. Tulang di sini paling parah, tulang iga di sini, tulang rusuk di sini, dan tulang belikat di sini retak. Tapi yang paling parah memang di sini. Jadi saya tanya, dok, berapa lama kalau begitu? Kurang lebih 5 jam, Pak. Dan dokter anestesi ya, dokter bedah, dokter bius. Jadi ada 3 dokter. Saudara, saya khawatir nggak? Jujur saya khawatir, saudara. Tapi begitu saya lagi khawatir, Musa Felix telepon saya. Pak Nathan, kita berdoa ya. Waduh, saudara, hati saya langsung tenang sekali. Kita berdoa ya lewat telepon. Musa Felix. Saudara, inilah kekhawatiran kita. Kita serahkan sama Tuhan, saudara. Nggak mungkin kita hidup tanpa khawatir. Tetapi khawatir yang seperti apa yang nggak boleh, saudara. Kalau kita sudah meniadakan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang nggak boleh, saudara. Maka dikatakan ayat yang jaminan daripada
firman Tuhan ayat yang ke-7, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui loh, saudara, melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita nggak ngerti bagaimana cara Tuhan itu menenangkan kekhawatiran kita. Kita nggak ngerti, saudara. Melampaui segala akal pikiran kita. Kita nggak ngerti. Nggak ada rumusannya yang benar-benar membuat kita tenang. Itu caranya Tuhan, saudara. Tetapi pasti Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ya. Caranya gimana? Melampaui segala akal pikiran kita. Nggak ngerti, saudara. Mungkin cara Tuhan lewat Musa telepon saya. Pak Nathan, kita berdoa ya. Serahkan sama Tuhan. Iya Musa. Mungkin itu cara Tuhan buat saya saat itu. Langsung hati saya tenang sekali. Masuk ke ruang operasi, tenang, sudah. Tuhan kalau memang ini gagal, ya, karena katanya udah ada gangguan juga yang lain, saudara. Puji Tuhan nggak kenapa-napa sih, ya. Karena setelah di ronsen takutnya ada gangguan yang lain, saudara. Cukup berumur juga saya, begitu kan. Tapi tenang hati saya langsung. Tuhan terima kasih. Engkau memakai rekan untuk menenangkan hati saya. Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Serahkan itu kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Katakan dengan jujur, saudara. Tuhan, saya khawatir, tolong saya. Berikan saya ketenangan-Mu. Berikan saya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiranku. Ini yang benar, saudara. Saudara, saya kasih Tuhan, kekhawatiran itu sekali lagi ada baiknya, supaya kita tidak sembarangan, supaya kita tidak asal-asalan, supaya kita berpikir bijaksana. Tetapi sekali lagi, kalau kekhawatiran itu sampai kita tidak membiarkan Tuhan turun tangan, dan kita sendiri yang menguasai akan pikiran kita, menguasai akan ego kita, menguasai akan pengalaman kita, ini yang repot, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 55 ayat 23. Ini pemazmur memberikan satu tips yang luar biasa buat saya. Yang penting sekarang, serahkan khawatirmu itu kepada Tuhan. Maka Ia akan melihara engkau. Memelihara lu, saudara. Artinya kalau Dia adalah sumber hidup, masa sih Dia gak memelihara kita sebagai anaknya? Iya kan? Burung di langit, bunga di padang. Hidupmu jauh lebih bernilai. Masa sih Tuhan sumber hidup itu tidak memelihara kamu manusia? Tapi sekali lagi, saudara, ada pepatah Latin yang katakan ora et labora. Ada bagiannya Tuhan yang memberikan kepada saya. Ada bagian saya harus bekerja, saudara. Harus memberikan pikiran yang baik. Harus mendengar yang benar. Harus mencintai keadilan. Harus mencintai kebajikan. Itu yang Rasul Paulus katakan. Maka damai sejahtera Allah dikatakan akan memimpin kamu. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ada waktunya, saudara. Ini janji Tuhan loh, saudara. Apakah kita mau tidak mentaati akan janji Tuhan seperti ini? Buat saya ini menjadi satu penghiburan. Tuhan, saya nggak sanggup. Kita nggak ngerti ke depannya bagaimana. Apakah saya harus ke kiri jalan, harus ke kanan jalan, harus lurus? Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu, Tuhan. Tuhan, saya serahkan khawatir kepadamu. Itu yang benar, saudara. Maka biar kiranya di dalam momen masih tahun baru ini, saudara, mari kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita. Kita nggak tahu apakah flu-flu yang berikutnya akan lebih serem lagi daripada Omikron, ya,
COVID, kita nggak tahu, bukan? Tapi begitu kita bersandar percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Amin, saudara. Tuhan akan tahu memelihara hidup kita, saudara. Menuntun kita yang benar bagaimana. Tetapi kalau sampai kita meniadakan Tuhan, kita menganggap dia merepotkan hidup kita, ini yang bahaya. Dari sejak sekarang, serahkanlah segala khawatir kepada Tuhan. Maka bukan kita mematikan kekhawatiran itu, saudara, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah khawatirku di tahun yang baru ini. Seperti itu, saudara. Biar kiranya firman Tuhan ini memberikan satu pandangan kita. Perlukah kita khawatir? Jangan sampai meniadakan Tuhan. Jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Ini bahaya. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan kasih, Contoh Robin pimpin kita di dalam doa.